Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berdua yang berjudul Analisis Varians Dua Jalan. Dan saya Intan Mustika Dewi dan rekan saya Amanda Fitriah. Baiklah, kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian analisis varian dua jalan. ANOVA atau Analysis of Variance adalah tergolong analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Tujuannya adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap dapat mewakili populasi. Untuk melihat perbedaan mean dua kelompok, juga untuk melihat efektivitas perlakuan terhadap sampel. Dapat digunakan t-test, tetapi untuk menguji perbedaan mean dari 3 atau lebih sampel dengan menggunakan f-test. Selain lebih efisien, penggunaan f-test dapat digunakan untuk mengetahui interaksi antara variabel-variabel yang menjadi perhatian. Analisis varian yang tidak hanya memiliki satu variabel disebut dengan analisis varians dengan klasifikasi ganda atau jamak. Jika dalam analisis varian satu jalur atau ANOVA tunggal hanya memiliki variabel kolom, maka dalam analisis varian dua jalur ANOVA ganda memiliki variabel kolom dan variabel baris. Dengan demikian akan diperoleh interaksi antara kolom dengan baris. Baiklah, saya akan menyambung presentasi yang tadi rekan saya bawakan. ANOVA ganda dapat hanya mempunyai satu atau lebih varian kolom maupun satu atau lebih varian baris, sehingga dapat diperoleh ANOVA dua jalan, ANOVA tiga jalan, dan seterusnya. ANOVA dua jalur adalah analisis varian yang digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua sampel dan setiap sampel terdiri atas dua jenis atau lebih secara bersama-sama. Contohnya teman-teman dapat kita lihat di makalah yang sudah saya buat oleh rekan saya, yaitu baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis varian ganda. Yang pertama itu kita membuat tabel induk. Tabel induk yaitu data yang diperoleh melalui angket, observasi, wawancara, tes maupun dokumentasi atau kombinasi. Metode-metode tersebut dipilih yang berhubungan dengan variabel dikelompokkan atas variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga, membuat tabel statistik, yaitu dengan kerangkaan sama dengan tabel. Persiapan ANOVA selanjutnya dibuat tabel statistik dengan menambahkan kolom statistik dan kolom serta baris jumlah yang perlu dicari dalam mengisi tabel statistik adalah teman-teman bisa membaca makalah kami, sudah dijelaskan. Yang keempat itu membuat tabel ringkasan ANOVA. Tabel ringkasan ANOVA itu untuk membuat tabel ringkasan ANOVA, maka judul kolom yang diperlukan adalah jumlah kuadrat JK, derajat kebebasan DB, mean kuadrat MK, harga F0 dan peluang galat P. Untuk tutorial analisis varians dua jalan dalam bentuk SPSS, teman-teman bisa melihat di makalah kami. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari makalah kami yaitu ANOVA adalah suatu cara untuk melihat perbedaan rata melalui pengetasan variansnya. Dalam ANOVA yang dipertentangkan bukan ratanya tetapi variansnya. ANOVA juga memungkinkan untuk dapat melihat pengaruh perubahan bebas dan perubahan kontrol.
baik secara terpisah maupun bersama-sama terhadap perubahan terikatnya. ANAFA ganda dapat hanya mempunyai satu atau lebih variasi kolom, maupun satu atau lebih variasi baris, sehingga dapat diperoleh ANAFA 2 jalan, ANAFA 3 jalan, dan seterusnya. ANAFA 2 jalan, ANAFA 3 jalan menunjukkan adanya variabel bebas, banyaknya sel diperoleh dari hasil kali banyaknya pengelolaan setiap variabel. Dalam garis besarnya, langkah-langkah analisis varian ganda meliputi membuat tabel induk, membuat tabel persiapan ANAFA, membuat tabel statistika, membuat tabel ringkasan ANAFA, dan membuat kesimpulan. Dalam tabel statistika, proses perhitungan meliputi jumlah kuadrat total, yaitu JKT, jumlah kuadrat antara, yaitu JKA, jumlah kuadrat antara JKB, dan jumlah kuadrat antara JKC, jumlah kuadrat interaksi antara A dan B, jumlah kuadrat interaksi antara A dan B, dan jumlah kuadrat interaksi antara A, B, dan C. Jumlah kuadrat dalam JKD, derajat kebebasan untuk masing-masing sumber varians, mean kuadrat, dan mencari harga F0 serta mengkonsultasikan serta harga F0 dengan tabel F. Sekian presentasi makalah dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.